Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui mengenai tugas dan juga apa yang sudah dikerjakannya selama ini. Kita sebagai manusia hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan di waktu duduk di bangku sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rizki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, dan yang lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni untuk mendoakan manusia yang telah mengerjakan suatu kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku semua, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua sudah tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Seperti apakah golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Yang pertama adalah seseorang yang tidurnya dalam keadaan suci. Salah satu manusia yang beruntung apabila didoakan oleh para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Dan kebiasaan ini memang terlihat sangat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk kita kerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban. Ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tertidur dalam keadaan suci." Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, mulai sekarang sempatkanlah dan biasakanlah apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Dari hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang berada di barisan depan ketika dalam sholat berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf depan." Dari hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung syaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan syaf sholat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang menyambungkan syaf. Dan barang siapa yang mengisi celah, niscaya
Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mengucap amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal yang demikian ini juga pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Dan barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni semua dosa-dosanya yang masa lalu. Dari hadis riwayat Imam Bukhari. Dan karena orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat, mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui hal tersebut, tetaplah berada pada posisi di mana kita mengerjakannya. Sholat itu merupakan salah satu kewajiban yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada pada tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Dan para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Dari hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindarilah sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat, sebelum berzikir dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari, yang sudah bertugas di malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang telah mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa dari seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, maka dari itu doakanlah saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah, atau bahkan yang menyakiti hati kita sendiri dengan doa kebaikan. Insya Allah, kita juga akan didoakan oleh para malaikat agar diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya itu lalu berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak
Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya hanya berselawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Nurani. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Hal ini dikatakan dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan kata seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.